semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Inzar Opia dengan NIM 250306111 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari, SPT, MPT, IPR. Selamat datang di video kali ini. Hari ini saya bakal cerita tentang bagaimana penerapan 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan di sebuah peternakan ayam broiler dengan sistem closed house. Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 15 November 2025, aku berkunjung ke peternakan ayam broiler closed house milik Bu Dea. Di sana, aku juga sempat wawancarai langsung anak kandangnya yang bernama Rizky Ramadan. Waktu itu, ayamnya baru masuk 1 hari sebelumnya, jadi kondisinya masih benar-benar dalam fase browning awal. Di video ini, kita bakal bahas bagaimana keempat fungsi manajemen ini diterapkan di lapangan. Apa saja masalah yang muncul dan solusi terbaik yang seharusnya dilakukan. Jadi, kita bukan cuma lihat praktiknya, tapi juga menganalisis bagaimana manajemen berperan dalam keberhasilan budidaya ayam broiler. Nah, kalau kita ngomongin manajemen, bagian pertama yang harus dijalani itu pasti perencanaan. Nah, di peternakan Bu Dea ini, perencanaannya sudah dilakukan cukup baik. Mereka memilih DOC dari PT Carun Pokpan sebanyak 6.500 ekor dengan kualitas standar perusahaan besar, dan langsung diberikan vaksin tetes mata ketika baru masuk. Untuk pakan, mereka menggunakan produk dari Java dengan urutan standar mulai dari BR0, BR1, sampai BR2 mengikuti umur ayam. Ini penting karena setiap pakan punya nutrisinya masing-masing. Karena kandangnya besar, DOC ini ditempatkan di sepertiga kandang terlebih dahulu supaya panasnya bisa terkonsentrasi dan mudah dikontrol. Setelah ayamnya semakin besar, barulah seluruh kandang dipakai penuh. Di awal, sistem pakan dan minuman masih manual, lalu baru berubah ke otomatis sejak ayam umur 9 hari. Tapi tentu saja di tahap perencanaan ini ada beberapa hal yang belum sesuai dengan SOP. Adapun masalah pada tahap perencanaan dapat saya ambil yang pertama, tidak ada pengecekan gas CO2 untuk memastikan kualitas udara. Yang kedua, ada 3 ekor DOC mati karena tersangkut tempat makanan ataupun minuman. Ini tanda bahwa settingan peralatannya belum pas. Solusi yang dapat kita ambil adalah yang pertama, lakukan preheating kandang selama 24 jam sebelumnya supaya suhunya stabil. Yang kedua, kita harus menyesuaikan posisi dan ketinggian tempat pakan ataupun minuman khusus DOC. Kalau perencanaannya sudah rapi, masalah-masalah kecil seperti DOC tersangkut ini bisa dihindari. Nah, masuk ke fungsi manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian. Di peternakan Bu Dea ini, strukturnya simpel banget. Pemiliknya yaitu Bu Dea, dan yang bekerja langsung di kandang sebagai anak kandang yaitu si Rizky. Bu Dea fokus di pengadaan pakan, DOC, dan mengatur jalannya peternakan dari sisi manajerial. Sedangkan si Rizky menangani pekerjaan harian seperti memberi makan, memastikan suhu sesuai umur, membersihkan area sekitar, mencatat ayam yang mati, dan mengawasi pergerakan ayam. Meskipun simpel, pengorganisasian seperti ini sudah berjalan sejak lama. Adapun masalah dalam pengorganisasian ini, yang pertama yaitu tenaga kerjanya hanya 1 orang untuk 6.500 ekor ayam. Yang kedua, tidak ada SOP yang tertulis yang menjelaskan alur kerja. Yang ketiga, tidak ada petugas khusus untuk biosecurity atau pengecekan kesehatan. Solusi yang dapat kita ambil yang pertama yaitu menambahkan 1 orang terutama untuk fase DOC dan menjelang panen. Yang kedua, membuat SOP tertulis seperti prosedur pakan, pembersihan, ventilasi, dan catatan harian. Yang ketiga, memiliki standar biosecurity, food bath, baju khusus, dan sanitasi peralatan. Pengorganisasian yang baik bikin pekerjaan lebih ringan dan risiko kesalahan jauh lebih berkurang. Nah, fungsi yang ketiga ini paling terasa ketika berada langsung di kandang, yaitu penggerakan. Ini adalah bagian rencana yang sudah dibuat, dijalankan dengan benar oleh orang yang terlibat. Di peternakan Bu Dea, pakan dan minuman manual diberikan
saat DOC, lalu mulai otomatis di umur 9 hari. Setiap harinya si Rizky memastikan ayam aktif makan, minum, dan tidak stres. Ventilasi close house juga diatur sesuai suhu, kelembapan, dan umur ayam. Ketika ayam sudah umur siap panen, biasanya pabrik atau pengepul menjemput pada malam hari sekitar jam 8. Ini alasan kenapa kandang close house sering kerja sampai malam, karena panennya butuh ketenangan. Dimana katanya pada malam hari ayam-ayamnya itu banyakan sedang tidur, jadi mempermudah para peternak untuk memanen ayam tersebut. Adapun masalah di tahap penggerakan ini, yang pertama yaitu belum dilakukannya sampling bobot mingguan. Yang kedua, panen malam hari ini berisiko karena kondisinya gelap, ayam mudah stres. Yang ketiga, aktivitas malam ini bisa memicu cedera ayam dan human error. Solusi yang dapat kita ambil yaitu sampling bobot minimal 100 ekor tiap minggunya. Yang kedua, menambahkan lampu kerja saat panen pada malam hari. Yang ketiga, mengatur panen agar lebih tenang, di mana suara alat berat dikurangi, lampu diredupkan, penggerakan yang baik bikin ayam lebih cepat besar, PCR bagus, dan mortalitas yang rendah. Fungsi yang keempat dari manajemen adalah pengawasan. Ini adalah tahap memastikan semua berjalan sesuai target dan SOP. Di peternakan Bu Dea, pengawasan dilakukan setiap harinya oleh Rizky, mulai dari catatan ayam mati, cek pakan, cek suhu, cek kelembapan, dan memastikan ventilasi jalan. Karena sistem closed house, orang yang masuk sangat dibatasi. Ini sesuai dengan biosecurity standar, tapi beberapa hal masih bisa ditingkatkan. Masalah di tahap pengawasan ini, yang pertama yaitu pengawasannya masih manual, berpotensi salah mencatat. Yang kedua, tidak adanya sensor otomatis suhu dan kelembapan yang merekam data. Yang ketiga, biosecurity belum lengkap, belum ada food bath permanen, belum ada baju khusus. Yang keempat, tidak adanya laporan harian standar seperti farm record. Solusi yang dapat dilakukan yaitu tambahkan sensor otomatis atau panel controller untuk memantau real time. Yang kedua, pasang food bath, sediakan baju ataupun sepatu khusus kandang. Yang ketiga, buat laporan harian yang berisi jumlah pakan, mortalitas suhu, umur, bobot sampling. Yang keempat, lakukan review mingguan bersama pemilik untuk mengevaluasi performa. Kalau controlling kuat, masalahnya cepat ditemukan dan performa ayam akan lebih stabil. Nah, jadi teman-teman, dari hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan anak kandang yang bernama Rizky Ramadan tadi, bisa kita simpulkan bahwa peternakan closed house milik Bu Dea ini sudah cukup baik menjalankan keempat fungsi manajemen ini, mulai dari perencanaan, DOC, pembagian kerja, pelaksanakan harian, sampai pengawasan. Memang masih ada beberapa kekurangan seperti mortalitas DOC, minimnya SOP, dan beberapa proses manual. Tetapi semua ini sangat wajar dan bisa diperbaiki dengan manajemen yang lebih rapi, alat otomatis tambahan, dan biosecurity yang lebih ketat. Semoga video ini membantu kalian memahami penerapan manajemen peternakan dalam kondisi nyata di lapangan, bukan hanya teori. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!